Bapak Ibu yang terkasih, beserta dengan seluruh anak-anak yang kami kasihi, mari sejenak kita ambil saat teduh, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, buat di hari yang indah ini, kami boleh berkumpul bersama dengan anak-anak terkasih kami, bersama dengan orang tua yang kami cintai. Tuhan, kami percaya di dalam setiap ibadah yang kami bawa di hadapan-Mu pada pagi hari ini adalah sebuah ibadah yang akan terus menyenangkan hati Tuhan, membawa hidup kami semakin mau lebih lagi mengasihi Tuhan, membawa hidup kami terus dituntun, dipelihara dan dijagai oleh tangan Tuhan. Kami percaya dan rindu pada hari ini Tuhan, bahwa setiap kami akan dibasuh oleh lewat kebenaran firman-Mu. Setiap kami akan diajari oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami sebagai orang tua akan memiliki hikmat yang baru untuk boleh menuntun dan membawa anak-anak kami datang kepadamu. Dan kami juga sebagai anak-anak yang mengasihi Yesus juga akan menjadi anak-anak yang mau tunduk dan taat untuk boleh dibimbing dan diajari oleh setiap kami, setiap guru, setiap orang tua. Oleh karena itu Bapa, biarlah firman-Mu ini berbicara kepada setiap kami. Urapi lidah dan mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Kristus. Biarlah hanya nama Tuhan yang selalu kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih. Ya, shalom anak-anak terkasih. Ya, anak-anak, kalau Bapak sapanya shalom, jawabnya damai di hati. Shalom anak-anak. Baik, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke, puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu yang terkasih, saya boleh sebuah kesempatan untuk boleh datang berdiri di hadapan kita semuanya. Bukan karena saya mampu, juga bukan karena saya hebat, bukan karena juga saya hamba, tidak. Tetapi ini semua karena kehendak Tuhan, supaya kita boleh saling menguatkan, supaya kita boleh saling berbagi satu sama lain. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, itu benar. Jadi saya perkenalkan secara singkat saja, nama saya Toman Forman Lubis. Saya asli dari suku Batak. Yang suku Batak, coba boleh angkat tangan Bapak Ibu. Wih, banyak, ada 7.000 orang ya. Oke, kemudian saya asal dari Binjai. Ada yang dari Binjai? Salam dari Binjai. Iya, salam dari Binjai Bapak. Oke. Nah, kemudian untuk status saya sudah berkeluarga, istri 1, kemudian anak 2. Kemudian untuk tempat tinggal, saya berdomisili saat ini di Jalan SD Percobaan, tidak jauh dari lorong SMA Pesat. Jadi kalau misalnya SMA Pesat itu bunyikan semacam lagunya, saya dengerin terus begitu. Oh, ini sudah mulai masuk. Oke, nah itu perkenalan singkatnya. Nanti sering berjalan waktu, saya yakin kita akan pasti ketemu. So jangan sungkan Bapak Ibu, ya, anak-anak juga jangan sungkan untuk boleh sapa saya di sini. Baik, firman Tuhan yang akan kita bagikan pada pagi hari ini kita ambil dari Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Saya langsung bahasa saja untuk Bapak Ibu sekalian dan anak-anak terkasih. Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Judul perikopnya dikatakan, orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Ayat 12, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kemudian ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang tua hari-hari ini berjuang habis-habisan supaya memberikan keteladanan terhadap anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Banyak di antara kita juga berjuang habis-habisan, juga akan mengumpulkan berbagai materi untuk bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Supaya kehidupan anak-anaknya baik, supaya apa yang mereka rencanakan baik, supaya ke depan segala sesuatu yang keluarga, bapak dan ibu planningkan, semuanya itu baik. Tetapi kita lupa sebenarnya ada hal-hal penting yang harus kita lakukan dari sedini mungkin dan tidak nunggu. Hal-hal penting yang harus kita lakukan dari sedini mungkin, gak nunggu, harus dari sekarang. Kalau dikatakan sekarang berarti setiap kita harus melakukannya. Amin. Yang pertama firman Tuhan katakan tadi di sini, menjadilah orang-orang yang takut dan cinta akan Tuhan. Berapa banyak hari ini yang
semuanya rindu supaya anak-anaknya takut akan Tuhan. Lambaikan tangan Anda, Bapak Ibu. Saya yakin setiap orang tua pasti merindukan supaya anak-anaknya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan banyak ucapan yang sering kita dengar ketika anak baru lahir. Pasti ada teman, kerabat, saudara yang ngucapin, selamat ya anaknya sudah lahir, semoga menjadi anak yang takut akan Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Tetapi faktanya, kenyataannya, tidak semua orang tua mampu membawa anak-anaknya menjadi takut akan Tuhan. Betul Pak? Betul? Banyak orang tua tidak mampu. Why? Karena sebelumnya orang tua belum menjadi teladan yang takut akan Tuhan. Ada amin? Nah, hari ini Bapak Ibu terkasih, lewat firman Tuhan katakan, hai engkau umatku, supaya engkau baik keadaanmu, supaya engkau baik seluruh jalan hidupmu. Maka hal pertama yang harus saya dan saudara lakukan untuk boleh membawa anak-anak ini berjalan dalam rencana Tuhan, yaitu jadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Menjadi pribadi yang takut dan cinta akan Tuhan itu sebenarnya tidak sulit. Yang penting satu judulnya, yaitu apa? Tidak kompromi dengan dunia. Tidak apa Bapak Ibu? Tidak kompromi dengan dunia. Hari ini terlalu banyak orang-orang percaya bukan lagi takut terhadap Tuhan, melainkan takut terhadap dunia. Wah, kalau saya perbuat ini nanti saya tidak ditemani. Wah, kalau saya nanti tidak bergaul dengan ini nanti saya dijauhi. Kalau saya tidak ambil ini nanti saya tidak punya kerabat lagi dan lain segala macam. Mungkin juga nanti kalau saya nggak tanda tangan ini, pekerjaan saya akan terancam. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan katakan, supaya baik keadaanmu. Hal yang pertama dikatakan, jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Coba katakan samping kanan kirinya, hari ini kita harus jadi orang yang takut akan Tuhan. Iya, untuk anak-anak kami dengar baik, anak-anak terkasih. Halo anak-anak. Ya, shalom anak-anak. Damai di hati. Oke, kalau Bapak bilang seperti itu, harus dijawab damai di hati. Nah, anak-anak juga harus demikian. Mereka boleh melihat satu keteladanan dari orang tuanya. Ketika anak-anak melihat orang tuanya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, saya percaya kita sebagai orang tua nggak akan sulit bawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Ada amin? Nggak perlu sulit, nggak perlu harus berpikir, dorong dia ikut sekolah minggu, dorong dia untuk beribadah, dorong dia untuk ikut bergereja. Nggak perlu. Itu semuanya bentuk wujud ekspresi anak karena dia cinta Tuhan. Dia datang beribadah, dia datang bersekutu, dia ikut sekolah minggu. Semuanya itu menjadi ekspresi syukur anak Tuhan, karena dia melihat ada sosok keteladanan dari orang tua yang dia cintai sebagai pribadi yang takut dan cinta akan Tuhan. Amin. Yuk. Kemudian yang kedua dikatakan di sini, selain takut akan Tuhan, hal yang kedua dikatakan hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Hari-hari ini lebih banyak lagi, bukan hanya orang di luar sana, mungkin di antara kita juga demikian. Kita masih hidup di bagian orang-orang yang bagaimana Bapak Ibu? Kita masih hidup di bagian orang-orang yang tidak lagi peduli dengan jalan-jalannya Tuhan. Malah sebaliknya kita hanya pikirkan, wah, kalau saya mau enak ya saya harus ikuti jalan ini. Wah, kalau saya mau betul-betul dapat berkat, saya harus ikuti jalan ini. Bapak Ibu terkasih, jika Anda ingin beroleh kemenangan, jika anak-anak kita juga memiliki masa depan yang baik, maka jangan pernah lupakan hal yang kedua. Selalu berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Mari kembali lagi senggol kanan kirinya. Mari selalu berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Iya, nanti ini saya tes dan saya uji nih orang tuanya nih. Kalau nanti saya sudah tanya tidak tahu nih, tidak jadi nanti nih. Oke, Bapak Ibu terkasih, penting bagi kita ya, penting bagi kita untuk boleh mengawali semester yang baru ini supaya kita mengerti bahwa sebenarnya ada hal-hal penting yang harus kita lakukan. Kemudian hal yang ketiga ialah mengasihi Tuhan Allah. Katakan lagi Bapak Ibu, mengasihi Tuhan Allah. Iya, siapa yang hari ini nggak mengasihi suami atau istrinya? Ada angkat tangan? Tidak ada. Pasti semua kita jujur dari hatinya itu, walaupun mungkin saya nggak tahu ya. Saya percaya pasti setiap kita mengasihi orang-orang yang dicintai. Amin. Pasti kita mengasihi suami, suami mengasihi istri, kedua orang tua mengasihi anak-anaknya. Kenapa? Karena ada satu hubungan. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada satu hubungan yang sudah melekat antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri dan sebaliknya. Mengasihi Tuhan Allah dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan seluruh kekuatanmu. Nah, artinya apa? Tuhan nggak mau kita ini terlebih dahulu ini mengasihi anak sebelum saya dan saudara mengasihi Allah. Amin. Tidak akan mungkin Anda boleh memberikan kasih yang tulus terhadap ini anak semua
Tidak akan mungkin seorang ketua yayasan, seorang guru mampu mengasihi setiap orang-orang anak-anak muridnya jika kita tidak terlebih dahulu mengasihi Tuhan Allah yang kita sembah. Ada orang berjuang habis-habisan untuk menunjukkan saya orang yang penuh dengan belas kasih. Dia berjuang habis-habisan, tetapi hanya di depan, begitu di belakang, habis ini anak ditampari. Apa ada yang demikian guru-guru di sini? Kalau ada orang tuanya, dia lulus-lulus anaknya. Anak sini sayang, sini. Begitu orang tua yang tidak ada. Aku dari tadi tidak dengar kata ibu kah? Ada yang demikian Bapak Ibu? Tidak ya. Saya percaya kita semua, terlebih setiap guru-guru yang ada di pesat. Kita semua adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu mengerti belas kasih Tuhan atas hidup kita. Oleh karena itu, hati kita selalu tergerak oleh belas kasihan untuk melihat bagaimana pertumbuhan anak-anak ini ke depannya. Ada amin? Ada amin? Ya, saya percaya banget itu. Makanya saya letakkan anak saya di pusat sekolah. Haleluya. Tepuk tangan dong buat yayasan Anda Bapak Ibu. Oke, praise the Lord. Kemudian yang ketiga dikatakan, selain mengasihi Tuhan, kemudian hal yang keempat, jadilah kita orang-orang yang mau datang beribadah kepada Tuhan. Mari kembali senggol kanan kirinya. Harus rajin beribadah. Iya, setiap kita harus rajin beribadah. Harus datang dengan penuh kehausan, dengan rasa lapar, dengan rasa rindu, karena kita cintakan Tuhan. Banyak hari-hari ini orang-orang percaya, orang di luar sana kita lihat, mereka tidak lagi mau datang beribadah kepada Tuhan. Melainkan apa? Ngumpul-ngumpul, nongkrongnya di A, di B, dan C itu lebih happy. Beribadah ngebosanin, dengar firman apalagi, itu melulu firmannya, apalagi pengkhotbahnya jelek hidup. Jelek kurus hidup lagi katanya. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan katakan, datanglah beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Amin. Firman Tuhan katakan, datanglah beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Itu memaknai apa Bapak Ibu terkasih? Bahwa setiap kita seharusnya memiliki kerinduan. Bapak Ibu masih ingat bagaimana bangsa Israel dibebaskan dari tanah perbudakan. Satu hal yang Tuhan minta dari mereka, setelah mereka dibawa, kemudian dibebaskan, Tuhan rindu supaya mereka bangun mezbah dan datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Betapa pentingnya poin kita boleh datang beribadah kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Datang beribadah kepada Tuhan dalam bentuk ibadah padang, dalam bentuk ibadah raya, dalam bentuk persekutuan. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu terkasih dan anak-anak kami semua, datang beribadah kepada Tuhan lewat doa kita secara pribadi. Ada amin? Lewat doa kita secara pribadi, lewat pujian penyembahan kita secara pribadi, lewat ucapan syukur kita secara pribadi. Kemudian kalau Anda saya lupa. Kalau misalnya kita itu ada suami istri yang punya waktu untuk boleh diluangkan, kita juga boleh bangun mezbah keluarga. Nah, ini menjadi satu kerinduan dari setiap kita. Karena di atas setiap pujian penyembahan yang Bapak Ibu bangun, ada hadirat Tuhan yang akan bertahta. Amin. Akan ada hadirat Tuhan yang bertahta dalam setiap kita. Kemudian hal yang terakhir dikatakan, selain daripada keempat itu, hal yang terakhir, hendaklah supaya kita terus berpegang teguh pada setiap ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Hendaklah setiap kita supaya berpegang teguh pada setiap ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Jangan lagi negosiasi. Kalau Tuhan sudah katakan, pergilah ya pergi. Kalau Tuhan sudah katakan iya dan iya. Kalau Tuhan sudah katakan amin ya amin. Tidak perlu harus berpikir, saya kan harus jawab begini supaya indah dan enak didengar oleh orang lain. Tidak perlu Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan katakan, kalau memang iya katakan iya, kalau memang tidak katakan tidak. Selebihnya yang daripada itu berasal dari iblis. Karena seringkali kita, karena nggak mau berpegang dengan ketetapan dan perintahnya Tuhan, malah kita berpegang pada apa yang kita pikirkan. Betul Bapak Ibu? Seringkali kita berpegang pada apa yang kita pikirkan, pada apa yang kita masuk dalam logika kita, dan itu yang kita berkatakan, padahal itu tidak benar. Ketetapan Tuhan itu membawa hidup kita akan beroleh kemenangan yang gilang gemilang Bapak Ibu. Ketika kita mampu melakukan perintah-perintah Tuhan, saya percaya hidup kita pasti disertai luar biasa. Lewat kebenaran firman ini, ingat 5 hal ini Bapak Ibu terkasih. Ini jangan sampai luntur, jangan sampai hilang dari setiap kita. Percaya dengan iman, firman ini akan membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, punya pertumbuhan rohani yang baik, punya pertumbuhan yang luar biasa dalam segala segmen-segmen kehidupannya. Semua kan Tuhan sertai Bapak Ibu terkasih. Dan saya percaya dan saya rindu lewat kebenaran firman ini, 5 hal ini boleh menjadi pilar utama kita untuk boleh berjalan di awal semester ini. Setuju Bapak Ibu? Yang pertama dikatakan apa Bapak Ibu?
Oke. Orang tua, hai orang tua. Yang pertama dikatakan tadi, firman Tuhan katakan apa? Supaya baik keadaan kita, supaya baik hidup kita. Yang pertama, jadilah menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, saya percayakan disertai dengan cinta kepada Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Setiap jalan-jalan Tuhan sudah ada tapak-tapaknya. Amin. So, jangan pernah pilih tapak yang lain, apalagi tapak kuda, nggak boleh. Nanti nggak cocok kakinya, ya. Hanya kaki Yesus yang cocok dengan kita. Jadi mari lihat, segera cari tapak Yesus di mana. Semua ada di dalam firman Tuhan. Kemudian yang ketiga apa, Bapak Ibu? Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Supaya kita mampu mengasihi orang lain, anak-anak, teman, kerabat, saudara, keluarga. Supaya kita mampu mengampuni orang lain. Mari terlebih dahulu kita terima kasih dari Allah. Mari terlebih dahulu kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Amin. Kemudian yang keempat apa, Bapak Ibu? Yes, beribadah kepada Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan. Hari ini banyak orang percaya, aduh saya sangat sayang melihatnya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka datang beribadah bukan karena dia rindu, bukan karena dia cinta, bukan karena dia haus, tetapi dia datang beribadah ke gerejanya itu karena dia mengakui saya Kristen. Selesai, saya kan Kristen, jadi saya harus beribadah. Saya lihat demikian, Bapak Ibu. Saya ini kan jemaatnya gereja ini, maka saya harus datang beribadah ke sana. Sorry Bapak Ibu, kalau demikian motivasi kita, Anda nggak dapat berkat dari Tuhan. So mari datang beribadah kepada Tuhan karena Anda bersyukur buat semua kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita bawa anak-anak kita kepada Tuhan karena kita mengerti cinta kasih Tuhan cukup bagi saya untuk boleh selalu bersyukur kepadanya. Amin. Sehingga kita akan datang memuji Tuhan dengan segenap pujian penyembahan yang kita bawa kepadanya. Kita akan penuh dengan rasa ucapan syukur. Kemudian yang terakhir dikatakan apa tadi, Bapak Ibu? Berpegang pada segala perintah-perintah dan segenap ketetapan-ketetapan Tuhan. Perintah Tuhan itu sederhana, bukan dikatakan engkau harus jadi kaya raya, engkau harus menjadi pemimpin yang hebat, engkau harus punya yayasan 1, 2, 3 dan berlipat kali ganda. No. Tuhan Yesus katakan perintahku ini enak dan mudah untuk dilakukan. Apa perintah daripada Tuhan Yesus Kristus? Percaya kepadanya. Senggol kanan kirinya, perintah Tuhan itu percaya kepada Yesus, bilang. Perintahnya itu hanya satu ini, jelas dan tidak muluk-muluk. Perintah Tuhan hanya satu, percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya itu saja. Setelah Anda beroleh ini semuanya, setelah Anda sudah mau lakukan ini semuanya, maka ketetapan Tuhan, ketetapan Tuhan akan membawa kita penuh dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Mari boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Di akhir firman ini, saya rindu mengajak kita semua, mari kita bangkit berdiri. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Siapa yang percaya bahwa setiap kita, setiap langkah-langkah kehidupan kita, ada tangan Tuhan yang akan senantiasa menyertai kita. Boleh angkat tangannya? Sekali lagi saya tanyakan, berapa banyak di antara Bapak Ibu terkasih yang hari ini percaya bahwa setiap kita akan disertai, akan dijagai oleh Tuhan. Yang kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, tidak pernah luput dari kehidupan kita. Lagunya mungkin ini agak sedikit praise, karena di sini ada anak-anak. Saya rindu anak-anak ini juga mengalami kasih Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Come on, sama-sama. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Yang apa? Yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab apa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya. Oh, tangannya. Mari lambaikan tangan Anda ke surga. Tangannya. Amin.
Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab apa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi lebih sukacita, angkat tanganmu, katakan, oh tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apapun yang terjadi, Tuhan akan menolong. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Terakhir katakan, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tetap di posisi berdiri. Kita ambil waktu yang teduh, kita akhiri kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat setiap kebenaran firman-Mu yang berbicara kepada kami ya Tuhan. Dan kami rindu ini boleh menjadi satu tuntunan yang baru dalam kehidupan kami. Menjadi satu jalan yang baru, tuntunan yang baru, arahan yang baru, ketetapan yang baru dalam kehidupan kami. Agar kami boleh mengawali semester yang baru ini bersama dengan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan boleh urapi setiap pemimpin yang ada di yayasan ini. Mulai dari Bapak dan Ibu Ketua Yayasan, beserta dengan seluruh jajaran kepala sekolah, beserta dengan seluruh jajaran guru-guru, beserta dengan seluruh orang tua kami Tuhan. Mari Tuhan curahkan hikmat-Mu, Tuhan curahkan roh-Mu di dalam hati dan hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang penuh dengan belas kasih. Ketika kami mengajar setiap anak-anak kami melihat anak-anak ini adalah gambar dan rupa Allah. Ketika kami berjalan di sekitar kami melihat anak-anak ini adalah anak-anak yang akan terus datang dan mengasihi Tuhan. Biarkan kami Tuhan sebagai guru dan pengajar, menjadi guru dan pengajar yang mengasihi Tuhan, menjadi guru yang pengajar yang takut dan cintakan Tuhan, menjadi guru dan pengajar yang mau terus berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kami mau lebih sungguh lagi mengasihi-Mu Bapa. Kami mau terus datang mengangkat setiap pujian syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau datang terus beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya setiap apapun yang menjadi rencana daripada yayasan ini, ada tangan Tuhan yang akan membawanya dalam setiap rencana Tuhan. Ada tangan-Mu yang akan terus membawa setiap rencana yayasan ini pada kehendak Tuhan. Urapi setiap pemimpinnya, urapi setiap anak-anaknya. Hamba berdoa untuk setiap anak-anaknya, anak-anak TK yang ada di pesat. Tuhan berkati setiap tumbuh kembangnya. Tuhan luputkan dari segala malapetaka. Tuhan tutup bungkus setiap kehidupannya dengan darah-Mu yang suci dan kudus. Sehingga segala rancangan yang jahat, segala muslihat iblis, segala rancangan dunia, malapetaka dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan setiap anak-anak ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mari datang Engkau dengan penuh belas kasih ya Bapa. Mari bawa anak-anak ini datang kepada Tuhan. Ajari kami sebagai orang tua dan guru, boleh terus membawa anak-anak ini datang kepadamu, menjadi orang-orang yang mau sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang berbicara kepada setiap kami. Biarlah ini merema di dalam kehidupan kami, berakar dan bertumbuh hingga berbuah berlipat-lipat kali ganda. Sehingga lewat kehidupan kami Tuhan, kan banyak orang semakin datang mengasihi Yesus. Terima kasih ya Bapa, segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya kami berikan kepada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.